Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Seorang bocah laki-laki ditemukan warga terikat rantai dalam sebuah rumah mewah di Kabupaten Sumedang. Seorang ibu di kota Cimahi menyalurkan hobinya dengan mengoleksi ratusan boneka selama lebih dari 20 tahun. Ya, kita ke informasi pertama pagi ini. Kecelakaan maut terjadi di jalur Jonggol Cianjur Rabu lalu. Sebuah truk bermuatan besi menabrak mobil bak terbuka hingga pengemudinya tewas di tempat. Mobil bak terbuka yang mengangkut ikan ini nyaris tak berbentuk setelah dihantam truk bermuatan besi yang melaju kencang dari arah Jonggol di tikungan menurun Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalang Kulon, Cianjur Rabu lalu. Diduga pengemudi truk mengantuk dan hilang kendali hingga oleng ke jalur berlawanan lalu menabrak mobil bak terbuka. Truk baru berhenti setelah menabrak bangunan percetakan batako dan tiang listrik. Dari atas. Bawa apa itu? Bawa besi. Bawa besi terus Mobil ikan dari bawah dari bawah. Cianjur. Ini dugaannya akibat apa? Kayaknya kecepatan kan. Mobil yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dari atas cepat, dari bawah cepat. Akibat kecelakaan ini, sopir mobil bak terbuka bernama Maman Susanto tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka berat. Aliran listrik di jalur tersebut juga sempat padam. Polisi yang datang ke tempat kejadian langsung mengevakuasi korban dan bangkai mobil. Rendra Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, kita simak informasi lain. 2 hari pencarian seorang wisatawan yang tenggelam saat berenang di pantai Barat Pangandaran belum juga ditemukan. Korban terakhir berenang di kawasan larangan berenang Pantai Barat Pangandaran sebelum dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih mencari Denny, wisatawan warga Desa Sindanghayu, Kecamatan Banjarsari Ciamis yang hilang tenggelam di kawasan larangan berenang Pos 5, Pantai Barat Pangandaran, Selasa lalu. Tim SAR gabungan mencari ke tengah laut maupun menyusuri pantai, namun korban belum juga ditemukan. Pencarian kami dari mulai pos 5 ini mengarah ke kanan sampai dengan kampung turis dengan pertimbangan kondisi arus yang memang menuju ke arah barat. Pencarian dilakukan dengan cara menyisir sepanjang pantai, kemudian juga dilakukan dengan cara melalui jalur laut yang nanti kami juga laksanakan menyisir sepanjang pantai barat. Keluarga pun semakin khawatir akan kondisi korban. Ibu korban berharap anaknya bisa ditemukan apapun kondisinya. Ketemu ya. Itu kemarin gimana? Sempat izin dulu nggak sama ibu ke sini? Izin, dia malah minta maaf sampai nangis di kaki saya. Oh, pas berangkat. Ya, orang dia katanya mama aku minta maaf. Selama ini sih aku belum bisa ngebahagiain mama katanya. Udah ada tanda tanya terus mau berangkat semua saudaranya disalamin. Aku nggak punya curiga apa-apa. Pergi 2 hari gagal telepon. Tahunya kemarin malam ada kabar dari ibu tirinya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu lalu. Rahmat Effendi ditangkap bersama sejumlah orang termasuk pihak swasta. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang ditangkap tangan penyidik KPK bersama sejumlah orang lain termasuk pihak swasta Rabu sore tiba di gedung KPK Rabu malam. Turun dari mobil penyidik, Rahmat Effendi yang mengenakan baju lengan panjang warna hijau dan rompi warna biru berjalan menuju lobi gedung KPK dengan pengawalan petugas kepolisian. Saat memasuki lobi, pria yang disapa Pepen ini memilih bungkam alias tak memberikan pernyataan apapun kepada sejumlah wartawan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Rabu pagi sempat mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Bekasi. Namun sayangnya sekitar pukul 14 siang Rahmat Effendi ditangkap tangan penyidik Komisi Anti Rasuah.
Tidak terlihat ada kegiatan berarti di lingkungan kantor Pemkot Bekasi. Dan rumah dinas wali kota di Kelurahan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi juga sepi. Ditangkapnya wali kota Bekasi saat ini akibat kasus korupsi mengecewakan warganya. Dengan ditangkapnya Rahmat Effendi, sudah 2 kali wali kota Bekasi yang ditangkap KPK akibat terlibat kasus korupsi. Kita sangat prihatin dan kecewa ya terhadap adanya ya isu penangkapan wali kota Bekasi, gitu kan? Kenapa kita kecewa? Karena tidak bisa menghapus tradisi, gitu ya. Tradisi bahwa setiap tahun setiap ada wali kota di akhir jabatan itu selalu diakhiri oleh KPK. Bukan. Hari Kamis, satu ruangan dinas di gedung utama pemerintah Kota Bekasi disegel KPK. Ruangan tersebut adalah ruang Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kota Bekasi. Segel dari KPK terlihat jelas menempel di pintu masuk ke dalam ruangan. Penyegelan telah dilakukan secara senyap oleh KPK Rabu malam lalu. Sedang terkait penangkapan wali kota Bekasi oleh KPK, Humas Pemkot Bekasi enggan berkomentar. Pelayanan. Harus berjalan. Terus semuanya masuk Bu, staf apa gitu Bu? Ya masuk lah. Masuk ya, seperti biasa atau bagaimana Bu? Iya. Hah? Biasa ya. Seperti biasa. Oh, sampai di sini saja. Ibu lagi rapat nih ya? Iya. Dalam operasi tangkap tangan KPK Rabu siang, ada 12 orang yang turut terjaring, termasuk wali kota dan sejumlah pejabat Pemkot Bekasi. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Kota Bekasi. Seorang bocah laki-laki ditemukan warga terikat rantai di sebuah kamar di salah satu rumah di kawasan Situ, Kabupaten Sumedang, Rabu lalu. Bocah tersebut diduga disekap oleh seorang perempuan. Warga perumahan Anggrek Regency, Kelurahan Situ Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Rabu lalu dikagetkan dengan bau gosong yang berasal dari salah satu rumah. Warga yang mengira terjadi kebakaran kemudian memanggil petugas keamanan perumahan lalu mendobrak pintu rumah. Namun yang ditemukan justru seorang bocah lelaki berusia 5 tahun yang terikat rantai di salah satu kamar lantai 2 rumah tersebut. Tangan dan kaki bocah malang itu diikatkan dengan rantai berukuran besar ke pagar besi dan pelek mobil. Rasanya kaget gimana? Kaget banget pasti, karena ya nggak nyangka aja, soalnya pasti tangga ada kayak gini, tapi ternyata ada kejadian kayak gini ya sangat kaget lah pasti. Pernah dengar ada anak nangis gitu Bu? Nggak pernah, karena aku sebelahan juga nggak pernah dengar anak nangis atau gimana juga, atau mamahnya marah-marah pun saya nggak pernah dengar. Terus kalau Bocah malang itu namanya Rizky, kini sudah dalam perlindungan pihak Polres Sumedang. Polisi masih memeriksa beberapa saksi terkait kejadian ini. Menurut Ketua RT 04 Perumahan Anggrek Regency, penghuni rumah mewah berinisial S yang sudah 7 tahun tinggal di perumahan tersebut jarang berada di rumah. Warga juga tidak mengetahui persis status hubungan antara S dengan bocah lelaki berusia 5 tahun yang ditemukan terikat rantai di rumah S. Ibu S ini tidak pernah melaporkan atau misalnya nih anaknya dibiarkan untuk bermain di luar atau sama diperkenalkan, sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak. Dan betul-betul warga juga kaget, terutama sebelah kanan kiri depan ini baru tahu kemarin itu. Betapa shock dan ya emosi lah warga manusiawi ya ketika ada posisi si anak juga dalam keadaan terantai semua. Hari Kamis polisi membawa S ke rumah tempat penyekapan. Polisi menggeledah rumah untuk mengumpulkan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Polisi juga menggeledah bagian luar rumah. Dari dalam rumah polisi menyita benda seperti pipa plastik, rantai serta panci dan wajan. Polisi hingga saat ini belum menetapkan S sebagai tersangka kasus penyekapan bocah 5 tahun tersebut. Untuk saat ini masih dalam proses lidik. Nanti akan kami sampaikan di press release untuk lengkap. Usai menggeledah tempat kejadian perkara selama 1 jam, petugas langsung meninggalkan lokasi. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, setelah sebelumnya terjerat kasus penyebaran berita bohong atau hoax, Bahar bin Smith kembali dijerat dengan kasus ujaran kebencian terhadap salah seorang pejabat negara.
Usai terjerat kasus penyebaran berita bohong, Bahar bin Smith kembali dijerat dengan kasus ujaran kebencian terhadap seorang pejabat negara. Kasus yang semula ditangani Polda Metro Jaya tersebut kini dilimpahkan ke tim penyidik Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pelimpahan kasus ujaran kebencian ke Polda Jawa Barat dilakukan karena lokasi tindak pidana ujaran kebencian yang dituduhkan berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Selain berkas perkara, dalam pelimpahan tersebut juga turut disertakan barang bukti berupa 1 buah diska lepas atau flash disk, BAP saksi pelapor, serta hasil BAP saksi ahli. Saat ini tersangka Bahar bin Smith masih ditahan di Mapolda Jawa Barat. Dengan pelapor, Saudara HS, tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara. Diduga dilakukan oleh Saudara BS yang saat ini dalam penahanan penyidik Polda Jawa Barat dalam perkara lain, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama. Berkas perkara ini diterima oleh Polda Jawa Barat tanggal 6 Januari 2022, yang menjadi pertimbangan sebagai alasan yuridis pelimpahan perkara tersebut dikarenakan tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat.